Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Maria. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 11 tentang integral tak tentu. Ya, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep integral tak tentu terlebih dahulu ya. Mari kita bahas. Oke, materi kali ini tentang integral. Pertama, kita akan membahas tentang konsep integral tak tentu. Ya, pada materi sebelumnya tentang turunan, kita telah membahas bahwa kemiringan garis singgung dari suatu titik di titik tertentu itu merupakan turunan dari fungsi di titik tersebut, gitu kan ya? Kemiringan garis singgung itu adalah turunan fungsinya. Nah, secara notasi matematika, kita bisa tuliskan seperti ini. M itu kemiringannya sama dengan dy dx, sama dengan f aksen x ya. Jadi kemiringan garis singgung sama dengan turunan. Nah, di sini Y disebut sebagai antiturunan atau antiderivatif dari M. Itu ya. Jadi antiturunan dari M itu adalah Y, yaitu fx. Iya. Oke, ditambahkan dengan C sebenarnya ya, yaitu suatu konstanta yang dapat berubah-ubah. Nah, antiturunan dari sebuah fungsi itu yang disebut sebagai integral. Sekarang coba kita perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Ada 3 buah fungsi, ada f besar, g besar, h besar. Ya, fungsi f itu adalah 1/4 x pangkat 4. Fungsi G adalah 1/4 x pangkat 4 tambah 4. Fungsi H adalah 1/4 x pangkat 4 dikurang setengah. Apa turunan dari fungsi-fungsi ini? Fungsi F, G, dan H besar ini apa turunannya? Oke, bisa ya mencari turunannya. Turunan dari fungsi F besar itu adalah F aksen. Gitu ya. Nah, F aksen besar ini kita notasikan dengan F kecil. Ya, atau notasi lain dari turunan bisa juga ddx, ya kan? ddx dari 1/4 x pangkat 4, yaitu x pangkat 3, ya kan? Kemudian fungsi G besar, G aksen, turunannya kita notasikan dengan G kecil, itu ya. Itu turunannya adalah x pangkat 3 juga. Yang terakhir fungsi H besar, turunannya H aksen, kita notasikan dengan H kecil, yaitu x pangkat 3 juga. Nah, perhatikan bahwa turunan dari ketiga fungsi ini adalah sama. Ya. Sementara fungsi f besar, g besar, dan h besar memiliki konstanta yang berbeda-beda. Jadi, sebuah fungsi itu dapat memiliki antiturunan dengan konstanta yang berbeda, ya. Seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya fungsi f besar, kita lakukan turunan, dihasilkan fungsi f kecil. Ya, di mana f kecil ini adalah turunan dari f besar gitu ya. Nah, kemudian turunannya ini kalau kita integralkan, antiturunannya adalah f besar lagi, tapi ditambahkan dengan suatu konstanta C yang bisa berubah-ubah. Seperti itu ya. Oke, di sini kita definisikan misalkan ada fungsi f kecil dari real ke real, bilangan real ke real. Fungsi f besar dari bilangan real ke real juga itu disebut sebagai antiturunan dari fungsi f kecil jika dan hanya jika f besar diturunkan itu sama dengan f kecil.
Itu ya definisi dari antiturunan atau integral. Oke, sekarang kita lihat contoh. Carilah antiturunan dari yang A. Y aksen sama dengan dy dx sama dengan x pangkat 4. Yang B, y aksen sama dengan dy dx sama dengan 2x pangkat 3. Oke, yang A dulu ya. Nah, perhatikan bahwa turunan dari x pangkat 5 itu pasti mengandung unsur x pangkat 4. Ya kan? Berdasarkan sifat turunan yang di materi sebelumnya telah kita bahas. Ya, jadi turunan dari x pangkat 5 itu pasti mengandung unsur x pangkat 4. Sehingga bisa kita tuliskan turunan dari x pangkat 5 ddx dari x pangkat 5 itu sama dengan 5 kali x pangkat 4. Ini 5 kali x pangkat 4. Nah, dari sini bisa kita tuliskan. Oke, kita punya bahwa 1/5 dari dikalikan ddx x pangkat 5 itu sama dengan x pangkat 4, ya kan? 5-nya pindah. Oke, dari sini kita bisa pakai sifat turunan, 1/5-nya bisa masuk ke dalam. Jadi kita punya ddx dari 1/5 kali x pangkat 5 itu sama dengan x pangkat 4. Oke, dari sini udah jelas ya bahwa antiturunan dari x pangkat 4 itu adalah 1/5 x pangkat 5. Jangan lupa ditambahkan suatu konstanta. Oke, seperti itu ya. Sekarang bagian yang B. Kita akan mencari antiturunan dari y aksen sama dengan 2x pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa turunan dari x pangkat 4 pasti mengandung unsur x pangkat 3. Ya kan? Sehingga turunan atau ddx dari x pangkat 4 itu sama dengan 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 ya. Oke, dengan cara yang sama kita punya, dengan cara yang sama dengan poin yang sebelumnya ini, kita bisa tuliskan turunan dari 1/4 x pangkat 4 itu sama dengan x pangkat 3. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah antiturunan dari 2 kali x pangkat 3. Nah, sekarang bisa kita kalikan dengan 2 gitu ya. Kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Ini yang mau kita cari kan. Nah, 2-nya berdasarkan sifat turunan boleh masuk ke dalam ya, karena 2 konstan. Jadi kita bisa tuliskan ddx atau turunan dari 2 kali 1/4 x pangkat 4 itu sama dengan turunan dari setengah x pangkat 4 itu sama dengan 2x pangkat 3. Oke, sama dengan 2x pangkat 3. Oke, ini belum ada ya, belum ada. Nah, sekarang jadi antiturunan dari 2x pangkat 3 adalah apa? 1/4 y-nya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambahkan dengan C. Oke, kenapa 1/4? 1/2 ya. 1/2 x pangkat 4 ditambahkan dengan C. Oke ya.
Selanjutnya, tentang notasi integral. Oke, antiturunan dari sebuah fungsi f(x) itu ditulis dengan menggunakan notasi seperti ini ya, dibaca integral. Contoh, turunan dari f besar seperempat x pangkat 4 adalah f aksen dari f besar, sama dengan f kecil ya. Oke, turunannya adalah x pangkat 3, sehingga bisa kita tuliskan f besar itu adalah integral dari f kecil dx. Gitu ya. Hasilnya adalah seperempat x pangkat 4. Oke, ini yang sebelumnya ya. Di soal sebelumnya sudah dibahas. Lalu turunan. Contoh yang kedua, turunan dari f besar sama dengan seperempat x pangkat 4 plus 4 itu adalah f aksen. F aksennya itu kita notasikan sama dengan f kecil. Turunannya adalah x pangkat 3. Artinya, f besar itu adalah integral dari f kecil. Integral dari x pangkat 3 dx. Oke, seperti itu ya. Yaitu seperempat x pangkat 4 plus c. Oke, contoh. Jika y sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Tentukanlah dy dx. Dan integral dari 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dx. Oke, sekarang kita punya y-nya seperti ini. Kita turunkan dy dx-nya adalah 12x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian integral dari ini 12x pangkat 3 tambah 6x kuadrat itu adalah antiturunannya ini kan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 ditambahkan suatu konstanta c. Itu ya, berdasarkan definisi yang telah kita bahas. Nah, perhatikan bahwa ruas kiri ini bisa dituliskan, kita faktorkan seperti ini ya. 3 dikeluarkan, dikalikan dengan 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Nah, 3-nya ini boleh keluar karena suatu konstanta. Keluar, dia maju ke depan. Lalu, kedua ruas kita kalikan dengan sepertiga. Oke, 3 ini habis. Sekarang ruas kanan menjadi x pangkat 4 tambah 2 per 3x ditambah c. Oke ya, ini adalah jawaban yang diinginkan untuk hasil integral dari 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx. Oke, sampai di sini materi tentang integral tak tentu mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya.